Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Trilaksono Bima Utomo, mahasiswa Universitas Trisakti yang sedang menempuh studi kerja praktik online, di mana saya berkesempatan langsung pada pelaksanaan proyek jembatan yang berada di Jakarta Barat. Awal mula jembatan ini dibangun diperuntukkan untuk memperindah akses menuju Rusun Pesakih dan Masjid Hasyim Asyari. Karena untuk kedepannya Masjid Hasyim Asyari akan dijadikan museum religi, dan jembatan ini juga diperuntukkan dan dilalui Transjakarta, yang dimana harus memiliki dimensi kendaraan yang tinggi. Selain itu, jembatan ini ditambahkan elemen-elemen seperti taman kecil, trotoar pejalan kaki, jalur sepeda. Untuk itu, mengapa alasan jembatan ini dibangun? Pada prinsipnya, jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini dapat berupa jalan lain, seperti jalan air atau jalan lalu lintas biasa. Pada pembahasan video ini, topik yang saya ambil pada jembatan akses Rusun Pesakih, yaitu pelaksanaan oprit dan platinjak. Tujuan saya mengambil topik tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan metode oprit dan platinjak dengan rumusan masalah metode pelaksanaan oprit dan platinjak. Data umum proyek: nama proyek Jembatan Pesakih, lokasi Jalan dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Pemberi tugas Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Kontraktor utama PT Mitra Andalan Sakti. Konsultan arsitektur PT Plato Isoiki. Konsultan struktur PT Plato Isoiki. Manajemen konstruksi PT Teraris Erojaya. Subkontraktor bagian girder PT Wijaya Karya Beton Tbk. Bagian beton PT Semen Indonesia Beton. Yang kedua PT SCG Readymix Indonesia. Yang ketiga PT Ceria Jaya Jasa Konstruksi. Bagian kap CV Karya Teknik Makmur. Pada PDA Ates PT Multi Geoteknik Indonesia. Supplier konkrit PT Adimix Precast Indonesia. Lalu tahun pelaksanaan 2019 sampai 2021. Lokasi proyek Rusun Pesakih, Cengkareng, Jakarta Barat, berbatasan dengan batas utara Jalan Raya dan Mogot, batas selatannya pemukiman warga dan Rusun Pesakih, batas timur Sungai Mokervart, batas baratnya Mokervart. Berikut adalah gambar data lokasi dari proyek tersebut. Nah, ini ada sedikit gambaran atau mapping dari lokasi pembangunan jembatan akses Rusun Pesakih yang berada di Cengkareng, Jakarta. Dari proyek ini adalah jenis bangunannya peningkatan jembatan akses Rusun Pesakih. Jumlah bangunan 1 jembatan. Fungsinya adalah sebagai akses menuju Rusun Pesakih dan solusi untuk alat transportasi menyeberangi sesuatu yang tidak bisa dilewati tanpa bantuan seperti jembatan. Bentang jembatannya 30,95 x 2 meter. Penampang melintang jembatan 2 x 7,5 meter. Mediannya 0,9 meter. Pedestrian atau trotoar 2 x 4 meter. Jalur sepeda 2 x 1 meter. Penyangga jembatan 1 pier atau pilar dan 2 abutmen dengan fondasi bore pile, yang dimana di sini berdiameter 80 cm dan kedalaman 23
meter. Data teknis pada mutu beton adalah sebagai berikut. Lalu masuk ke data administrasi proyek. Jenis kontraknya unit price, nilai kontraknya 40 miliar, lingkup pekerjaan pembangunan jembatan, sistem pembayaran, monthly progress payment. Lalu pada struktur organisasi, project manager yaitu Dedi Martono STMT, site manager Sunario Purwosobroto ST, pada quality control Agus Yudi Erwanto ST dan Purnomo ST, ahli K3 konstruksi Farid Nugroho ST, lalu pelaksana lapangan Edi Nurtanto ST, site engineer Muhammad Ilham Taufik ST, pelaksana lapangan Sabianto ST. Site engineer yang kedua adalah Bagia Prasetya, lalu pelaksana lapangan Solistio Adi ST. Pada proyek peningkatan jembatan akses, secara garis besar penyusunan struktur organisasi menjadi 4, yaitu pemilik proyek atau biasa disebut owner, konsultan perencana, pelaksana atau kontraktor, dan subkontraktor. Konsultan dan kontraktor memiliki tanggung jawab secara langsung kepada owner, sehingga konsultan dan kontraktor akan saling berkoordinasi satu sama lain sehingga proyek terselesaikan. Sedangkan subkontraktor akan bertanggung jawab ke kontraktor. Sekian video pemaparan dari saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pelaksanaan oprit dan plat tinjak.